Shalom anak-anak dan remaja misioner dimanapun kalian berada saat ini yang sedang menyaksikan renungan di hari ini. Selamat berjumpa dengan Bunda Meske dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura. Edisi Jumat 19 November 2021. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai dengan 48. Sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Engkau adakan bagi kami, untuk menjadi pengikut Putra-Mu. Semoga iman kami tidak padam oleh apapun juga. Hadirlah ya Roh Kudus, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka bangsa Israel, berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner, suatu ketika Yesus masuk ke bait Allah di Yerusalem. Betapa terkejutnya dia saat melihat bahwa bait itu telah disalahfungsikan. Bait Allah yang adalah tempat di mana hadiratnya hadir, tempat di mana orang-orang bersekutu untuk memuji dan juga mendengarkan firman-Nya, tetapi telah disalahfungsikan untuk berdagang atau berjual beli. Melihat penyalahgunaan bait-Nya, Yesus sangat marah, sehingga ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan mengusir mereka semua. Dengan keras, pada saat itu Yesus menegur mereka dan berkata, "Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Anak-anak dan remaja misioner, namun ternyata teguran Tuhan Yesus itu justru membuat para imam kepala dan ahli-ahli Taurat pada masa itu menjadi tersinggung, sehingga mereka berusaha mencari jalan untuk membinasakan Yesus. Ini juga dicatat pada Markus 11 ayat 18. Seharusnya mereka bersyukur menerima teguran Yesus ini, tetapi reaksi mereka malah sebaliknya. Mereka marah dan membenci Tuhan Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa mereka, yaitu para imam kepala dan ahli Taurat, tidak sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang munafik. Mereka mengerti kebenaran, tapi tidak melakukannya. Bait Tuhan selayaknya menjadi rumah doa, bukan dijadikan sarang penyamun atau untuk perkara-perkara dosa. Kita tahu firman Tuhan telah menegaskan bahwa bait Allah adalah kudus,
dan bait Allah itu ialah kamu, anak-anakku dan remaja, bahkan bunda-bunda dan semua kita, umat Allah. Jadi tubuh kita ini adalah bait-Nya yang kudus. Tuhan sendiri menghendaki agar tubuh kita selalu dalam keadaan kudus dan menjadi rumah doa. Sekarang Bunda mau tanya, sudahkah kita menggunakan tubuh kita sebagai rumah doa? Seringkali kita merasa tidak punya waktu untuk berdoa. Kita merasa letih atau capek dan terlalu sibuk. Kalaupun berdoa, kita kadang melakukannya dengan terburu-buru. Bila perlu saja dan ala kadarnya untuk formalitas saja. Anak-anak, doa memang mudah untuk diucapkan, tetapi tidak semua orang sanggup melakukannya dengan setia dan tekun, sehingga seolah kita tidak ada waktu untuk berdoa. Melalui renungan hari ini, kita semua diingatkan untuk menghargai tubuh kita, karena tubuh kita adalah rumah doa. Kita juga tahu bersama bahwa gereja bukanlah sekedar tempat ibadah, tapi benar-benar rumah doa. Pelita Allah selalu menyala karena Yesus hadir di dalamnya. Kita masuk di dalamnya untuk berdoa dan bertemu dengan Tuhan. Tapi sering masih saja ada di antara kita yang menodai rumah doa dengan transaksi-transaksi duniawi. Maksudnya, saat kita sedang mengikuti misa, kita terlihat fokus pada misa. Padahal pikiran kita tidak tertuju pada misa yang sedang berjalan. Yang ada pikiran kita kadang berpikir, apakah misa ini cepat selesai? Atau karena memang hari ini saya mau jalan-jalan dengan teman-teman, seharusnya misa ini bisa cepat selesai. Terkadang kita juga berpikir atau kita mengingat saat tadi kita pergi kita tidak sempat makan. Kira-kira makanan yang di meja tadi itu masih ada tidak saat saya pulang nanti? Pikiran-pikiran ini akan mengganggu keteduhan kita saat kita datang kepada Tuhan dalam misa kudus. Dan banyak lagi contoh yang lainnya. Inilah yang membuat kita tidak teduh saat datang dan berdoa pada Tuhan. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, mari kita bersama berusaha agar jangan sampai kita membawa tubuh kita atau yang kita tahu adalah bait Allah kepada hal-hal yang najis atau dosa. Karena barang siapa membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Ini yang ditulis dalam Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17, dan juga yang sudah dituliskan dalam Injil Lukas hari ini. Semoga kita semua dituntun oleh Roh Kudus untuk selalu menyadarinya. Amin. Marilah kita bersama berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman-teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang,
membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner dimanapun berada, selamat berkarya di hari ini, dan semoga kita semua selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.